Jangan anggap remeh ketika kulit Anda memberitahu sesuatu alarm bagi tubuh kita dalam bentuk kelainan-kelainan kulit. Ya. Memang kelainan-kelainan yang akan saya bahas ini seringkali dianggap remeh karena tidak menimbulkan rasa nyeri, mungkin hanya sedikit menimbulkan gangguan, terutama gangguan kosmetik saja. Ya. Apa saja kelainan di kulit yang memberikan sinyal adanya bahaya di dalam tubuh kita? Yang pertama adalah ketumbi. Yang kedua adalah akne atau jerawat dan komedo yang berlebihan yang muncul di wajah kita maupun di punggung kita. Yang ketiga adalah akanthosis nigricans atau kulit menghitam terutama di leher, di ketiak, tetapi tidak menutup kemungkinan juga timbul di wajah kita, terutama di pipi seringkali terjadi warna-warna yang agak gelap. Ya, sekali lagi itu yang disebut sebagai akanthosis nigricans. Tidak menimbulkan nyeri, hanya masalah kosmetik saja. Ya. Kemudian berikutnya adalah timbulnya skin tag namanya, atau polip dari kulit, suatu tumor kulit yang ada tangkainya, kadang-kadang muncul kecil-kecil di leher, ya, ataupun di pelipatan-pelipatan begitu, ya, ataupun di tempat lain bisa timbul yang disebut sebagai skin tag atau polip kulit, ya. Nah, yang berikutnya adalah timbulnya lemak, timbunan lemak kecil-kecil, bentuk benjolan lemak yang disebut sebagai lipoma di bawah kulit kita. Kalau kita raba, bisa timbul rasa gerenjel-gerenjel gitu. Ya. Nah, tanda-tanda itu jangan anggap remeh. Karena berarti di tubuh Anda sedang proses terjadi suatu penyakit-penyakit kronis yang akan berbahaya nantinya. Penyakit apa saja yang bisa timbul sebagai tanda dari tanda-tanda tadi itu, yaitu penyakit-penyakit yang tergabung dalam sindroma metabolik. Antara lain kencing manis, darah tinggi, stroke, ya, gagal jantung, maupun serangan jantung, gagal ginjal, lalu kanker, autoimun, dan penurunan daya tahan tubuh, sehingga Anda mudah terserang penyakit-penyakit infeksi. Dan bila Anda juga mudah terinfeksi batuk pilek, setiap minggu atau setiap bulan terjadi batuk pilek, maka Anda harus Anda curigai adanya sindroma metabolik ini. Ya. Meskipun sindroma metabolik itu lebih cenderung pada penyakit-penyakit kronis yang akan menimbulkan fatalitas di kemudian hari. Tanda-tanda tadi itu, ya, sekali lagi, ketumbi, kemudian jerawat yang berlebihan dan komedo yang berlebihan, lalu akanthosis nigricans, kulit menghitam, kemudian yang keempat adalah skin tag, ya, timbulnya tumor kulit, ya, yang bertangkai, benjolan-benjolan kulit yang bertangkai, kemudian timbulnya benjolan-benjolan dalam bentuk lemak di bawah kulit kita ini. Harus diwaspadai. Itu sebagai tanda terjadinya insulin resisten, insulin yang berlebihan di dalam tubuh kita karena disebabkan konsumsi karbohidrat yang sangat tinggi, terlebih lagi konsumsi karbohidrat yang mudah diubah menjadi gula di dalam tubuh kita yang disebabkan oleh makanan dan minuman kekinian yang disebut sebagai junk food. So, hati-hati ketika Anda mengalami hal ini. Sebaiknya apa yang Anda lakukan? Anda melakukan pemeriksaan lingkar perut Anda. Berapa lingkar perut Anda? Bila lebih dari 90 bagi pria dan 80 bagi wanita, maka Anda dicurigai sebagai penderita sindroma metabolik. Kemudian ukur tensi Anda. Bila lebih dari 130/85, maka juga Anda termasuk sebagai penderita sindroma metabolik. Kemudian gula darah Anda. Cek gula darah Anda di gula darah puasa tidak boleh lebih dari 100. Kemudian cek profil lemak Anda. Ketika cek profil lemak Anda, yaitu trigliserida TG, ya, tidak boleh lebih dari 149 atau 150, ya, dan HDL harus lebih dari 45 bagi pria dan 50 bagi wanita. Jadi 5 parameter ini sebagai 5 parameter sindroma metabolik yang diperingatkan oleh tanda-tanda di kulit Anda. Jadi jangan remehkan tanda atau sinyal teriakan dari tubuh Anda. Dia minta tolong. Tubuh ini minta tolong agar segera diatasi. Cara mengatasi sindroma metabolik adalah dengan cara menurunkan karbohidrat, karena karbohidrat penyebab utama dari sindroma metabolik. Diet rendah karbohidrat dan lakukan intermittent fasting adalah kunci dalam mengatasi sindroma metabolik. Kalau Anda ingin informasi mengenai dua hal ini, Anda bisa simak di link di bawah ini yang saya sampaikan di linknya. Ya, bagaimana melakukan diet keto sebagai diet rendah karbohidrat serendah-rendahnya dan melakukan intermittent fasting untuk memperbaiki metabolisme di tubuh Anda. Sangat mudah, murah, dan menyenangkan. Dan menyehatkan bagi tubuh Anda. Anda tidak perlu beli obat, Anda tidak perlu beli suplemen, tetapi cukup melakukan perubahan pola hidup dan pola makan saja. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan kepada yang lainnya. Semoga yang lain bisa tertolong juga dari berbagai macam resiko timbulnya penyakit-penyakit kronis. Salam sehat dan saya Dr. Oi, stay healthy.